Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus corona di sejumlah daerah, tepatnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Baik seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk periode penerapan PPKM level 4, 3, dan 2, periode 24 sampai 30 Agustus 2021, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, dan Surabaya Raya mengalami penurunan level dari PPKM level 4 ke level 3 pada minggu ini. Sehingga kabupaten kota yang masuk ke level 3 bertambah menjadi sebanyak 67 kabupaten kota. Untuk level 3 jumlahnya bertambah menjadi 10 kabupaten kota. Siti Hatijah, usia 62 tahun, pekerjaan sudah pensiunan. Perkenalkan, nama saya Puspita Natanegara, biasa dipanggil Vita. Domisili saya di Gresik, usia saat ini 20 tahun. Status saya saat ini sebagai mahasiswa di Universitas Erlangga, mahasiswa mau masuk ke semester 5. Nama saya Dina Raika Manda, saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya dan saya sekarang berdomisili di Gresik. Saya umurnya 20 tahun. Nama saya Maskuri Fadli, tanggal lahir tanggal 25 bulan Juni 1987, lahir di Mojokerto, umur saya 34 tahun. Domisili di Jalan Belitung 6, nomor 17 di KB. Dari semuanya. Kan kita nggak mudah percaya gitu. Iya. Dari TV, mungkin kurang akurat. Kita lihat dari grup, kurang percaya. Dari media, misalnya berita-berita di koran, itu kan juga masih koran, tapi koran isinya semua COVID. Kalau aku sih biasanya dari Twitter atau dari Mama. Kalau aku seringnya di sosial media, kayak di Instagram gitu kan, tuh banyak banget kayak kampanye dan lain sebagainya dari media. Kayak misalnya di sini kan ada infomersi kan, kayak ada kemajuan tingkat di COVID-nya itu berapa jumlahnya, terus persebarannya gimana. Seringnya di situ sih, kayak di sosial media sih, lebih banyak ke Instagram sih, kayak kampanye-kampanye itu. Paling kalau saya keluar itu dokter karena sakit. Ya berobat. Ya berobat, kayak itu pun terpaksa gitu loh, karena nggak mau keluar. Cuma di luar nggak ada kendaraan, nggak ada. Sering, hampir setiap hari sih, kayak beli makanan. Beli makanan sih sering. Jadi kalau sore itu ada part time sekitar jam 4 dan sampai jam 9 malam gitu. Oh iya, kalau sehari-hari ya biasanya belanja untuk istri, untuk keperluan. Sekarang untuk keperluan bisnis saya jualan mie pangsit. Sekarang ya sekitar Gresik aja tidak. Sebenarnya sangat membantu sekali ya dalam menurunkan jumlah kematian itu. Tapi pemerintah seharusnya itu juga mengerti dampaknya ekonomi dari masyarakat yang kecil, yang kerjanya sebagai penjual, kerjanya yang setiap hari makan hari ini tuh, jualan hari ini untuk makan besok, itu harus dipikirkan. Jadi untuk yang kurang mampu sebenarnya harus dikasih bantuan. Tujuan PPKM itu untuk menyengsarakan masyarakat itu bukan itu kan, untuk membatasi aktivitas saja. Tapi kalau seumpama itu ya harusnya pemerintah itu lebih peka lah. Nggak merasa nyaman, nggak semuanya serba takut gitu loh. Misalnya mau ke sana
dicegat ke sana, dicegat ke sana, nggak nyaman akhirnya. Sejujurnya sih waktu awal-awal diterapkan PPKM itu aku setuju karena memang orang-orang di sekitar sini banyak yang meninggal. Terus tapi kok lama-lama diteruskan terus gitu PPKM-nya nggak selesai-selesai. Sedangkan kita ini kan juga kalau nggak kerja, orang-orang kalau nggak kerja itu kan juga nggak ada pemasukan. Nah kalau gitu kan berarti apa ya, pemerintah tuh seharusnya kalau buat PPKM ya seharusnya mereka juga ngasih tunjangan kayak apa, kayak ke orang-orang yang tepat gitu loh. Jangan sampai di PPKM tapi kita nggak boleh kerja gitu kan, harus dari rumah semua tapi kita juga nggak ada pemasukan gitu loh. Jadi menurut aku ya harus sinkron dong, kalau misalnya mau PPKM ya kasih tuh bantuan, atau kalau nggak gitu ya udah lockdown aja gitu loh, daripada kayak gini terus masyarakat juga digantungin, nyari kerjaan semakin sulit kayak gitu. Dari aku sendiri sih kurang efektif ya, soalnya kayak mobilisasi dan sebagainya itu juga ribet kalau dari saya sendiri ya. Kayak biasanya aku kalau akses mobilisasi dulu kalau berangkat kerja pakai angkot kan, itu juga apa jarang gitu kan, angkotnya juga lama juga. Terus dari sisi kayak misalnya mau kemana-mana kayak nggak enak kan, kayak diawasi banget, terus harus lewat sini muter sini kayak gitu sih. Terus kan aku kan kayak apa ya, kayak bertatapan langsung sama misalnya apalagi kegiatan ekonomi kan. Nah itu kayak menurut saya kan turun banget kan, kayak sepi banget gitu. Biasanya kan rame, ini sepi banget. Terus lihat pedagang-pedagang kayak gitu tuh biasanya masih lah ada orang yang sekiranya itu mau membeli mereka, apalagi kayak UMKM gitu kan. Itu saya lihat tuh banyak banget yang tutup usaha bahkan kayak gitu. Jadi yang biasanya di daerah sana itu banyak banget UMKM, nah di sana tuh mungkin ada, cuma udah berkurang gitu sih. Kalau menurut saya dari sisi kayak gitu berpengaruh banget di PPKM. Kalau PPKM-nya menurut saya pribadi ya di masyarakat banyak keluhan karena menjual dagangan dibatasi waktu, dan waktu tidak seperti dahulu. Belum seperti dengan daerah lain. Contohnya kan kita ke Jakarta kapan itu Jakarta kan warganya ditopang dengan sembako yang begitu melimpah. Sedangkan di sini nggak ada. Nggak tepat sih, pemerintah tuh termasuk lambat banget karena dari dulu waktu awal-awal Cina di lockdown itu semua seharusnya pemerintah juga gerak cepat gitu loh. Jangan malah orang-orang dari luar negeri yang udah positif COVID malah dibawa ke Indonesia gitu loh, maksud aku. Jadi kalau dibilang tepat nggak tepat sih, menurut aku pemerintah tuh baru menyadari gitu loh kalau COVID itu beneran ada itu di tahun-tahun ini gitu, setelah banyak yang meninggal, kasus meninggal. Kan awal-awal dulu tuh masih belum banyak yang meninggal tapi hanya terjangkit COVID aja, itu pemerintah nggak langsung menerapkan namanya lockdown gitu, malah longgar, malah biasa aja, cuma ya kegiatan kita kembali ke rumah aja semuanya kayak gitu sih. Kalau dari aku sih kayak sebenarnya itu kayaknya udah, tapi kayak antara pemerintah misalnya udah ngelakuin sistem ini, si warganya yang kayaknya nggak mengatur itu. Terus misalnya warganya udah kerjasama, pemerintahnya yang longgar gitu kan. Jadi nggak ada kayak keterikatan. Kalau misalnya mau bareng-bareng kan efektif juga, sininya oke, jadinya ya bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan di sini aku lihat di sendiri misalnya pemerintah ini misalnya mengadakan pertama itu kayak pakai masker dan sebagainya. Toh juga ada orang yang nggak percaya juga, dan bahkan kayak udahlah nggak usah kayak nggak memperhatikan banget, kayak nggak pakai masker dan sebagainya, prokesnya juga nggak dijalankan gitu kan. Terus misalnya masyarakatnya udah gini, aturan di lapangannya kayak longgar, kayak PPKM-nya misalnya PPKM ya dilonggarkan gitu, kayak nggak terlalu banget untuk aturan gini-gininya gitu sih. Ini sebenarnya sih kalau saya kan bukan orang kesehatan, nggak tahu kan itu ya. Tapi kalau itu adalah usaha dari pemerintah untuk menurunkan kematian, istilahnya mencegah wabah ini, itu saya sebagai orang awam ya setuju aja.
Kalau aku sendiri sih setuju aja sih, Kak. Apalagi kayak gini kondisinya, dan itu juga melindungi terutama diri sendiri ya, dari misalnya virus ini kan, terus juga melindungi keluarga kita kan. Kita juga, apalagi aku kan keluar gitu kan, sering keluar rumah gitu kan, juga bertatap langsung sama orang banyak. Jadi kalau misalnya vaksin sih aku setuju juga, buat kesehatan juga buat melindungi keluarga juga sih, terutama sih kalau itu. Jadi setuju aja sih. Vaksin itu sendiri tidak menjamin masyarakat aman dari COVID-19 ini. Tidak menjamin. Nggak sesuai masalahnya itu apa, kayak sanksinya tuh sanksi apa ya, kayak nggak manusiawi lah. Misalnya contoh pada tetangga ada yang contoh tetangga meninggal, kita diperlakukan semena-mena, harus swab gitu kan. Kita tuh apa, wong kita sebagai manusia ya istilahnya kurang apa ya, kayak hewan aja. Harus swab, nggak bisa, ini didata, ini harus tuh, maksudnya apa ya, kurang santun lah. Kalau kita yang swab juga orang sudah pada tua, pada sepuh gitu. Kalau misal sanksi karena mereka bekerja ya, misalnya kayak Pak nasi goreng jualan, itu ya menurut aku jangan didenda, karena mereka memang kerja gitu loh, bukan keluar untuk main-main gitu loh. Kalau misalnya ke pembelinya tuh, misal ada pembeli nasi goreng juga malam-malam lapar ya kan, ya itu juga nggak perlu didenda, karena menurut aku ya kita sama-sama butuh lah ya. Cuman kalau misal keluar untuk nongkrong kayak gitu-gitu, hal yang kurang penting sih menurut aku, atau apalagi berkerumun, itu yang menurut aku perlu untuk didenda. Kalau sanksi ya sebenarnya sih enggak, kalau sanksinya tuh apa aja sih terserah sih, kalau misalnya dari sistem dari sisi hukuman ya. Cuma ya tadi benar-benar dijalankan lah istilahnya, jadi membuat efek jera di masyarakatnya. Di apapun hukumannya sih nggak masalah, entah itu dari kayak hukuman denda bayar, maksudnya kayak tilang gitu kan, ataupun kalau misalnya kayak tadi kayak misalnya pencabutan apa di KTP atau apa, nggak masalah sih sebenarnya. Kalau sanksi seperti itu menurut saya kurang harmonis di masyarakat. Karena apa? Masyarakat mengejar kebutuhan keluarga, sedangkan dengan ada pemerintah juga Satpol PP dibatasi, bahkan ada yang disanksi sembarang. Menurut saya itu kurang harmonis di masyarakat. Yang berapa? Dosis pertama atau dosis kedua? Pertama, karena keduanya September tanggal 2. Udah, dosis berapa? Udah 2. Dosis kedua ya. Alhamdulillah udah, ini aku juga kemarin barusan vaksin, baru dapat dosis pertama. Saya masih belum vaksin ya. Saya sendiri tidak mau vaksin secara pribadi. Karena apa? Karena saya sudah yakin apa yang diberikan oleh Allah itu, struktur tubuh manusia itu sudah sempurna dari Allah. Sudah sempurna dari Allah. Dan saya yakin, sepenting hidup saya hati-hati, tidak ceroboh ya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tetap kita jangan terlalu banyak melanggar, nggak usah melanggar. Kita nurut aja. Masalahnya kalau memang dulu belum ada COVID, kita juga sudah terbiasa pakai masker. Kan sepeda motor saya pakai masker dulu. Kalau menurut aku sih kelonggaran sih boleh-boleh aja, asalkan itu membantu gitu. Misalnya kayak kemarin mau keluar kota itu harus bawa kartu vaksin. Nah itu ya udah kasih kelonggaran aja gitu. Kalau mau keluar kota pokoknya udah vaksin, udah oke lah gitu. Tapi kalau untuk melepas masker dan lain sebagainya, menurut aku jangan sih, karena kita nggak tahu tanda-tanda orang vaksin atau enggak, dari mananya belum ngerti. Nggak mau ya? Nggak mau. Kalau dari aku sih enggak. Kalau dari aku sendiri ya ikut tergantung sih. Tergantung, misalnya harganya terlalu melejit banget, kayak sekitaran 700 ke atas, itu mungkin masih mikir-mikir ya. Ya, untuk pemerintah sih
Saran saya sih ya, jangan dilihat dari segi yang atas saja, lihat yang bawah. Jadi kalau seumpama PPKM diperpanjang, itu jangan ngasih keputusan PPKM diundur lagi, kasih solusinya. Ya harus lebih peduli, jangan nggak peduli dengan rakyat kecil, karena di kenyataan di lapangan itu berbenturan dengan ada PPKM yang panjang itu. Kita sebagai warga negara mau berpergian, ada keperluan, itu berbenturan, semua jalan ditutup. Menurut aku PPKM itu udahlah cukup, jangan diperpanjang terus gitu ya. Muda-mudi yang baru lulus kuliah juga butuh cari pekerjaan gitu kan. Nah, kalau PPKM terus-terusan diperpanjang, jumlah orang di kantor pun juga akan semakin dibatasi gitu. Otomatis lowongan terbukanya pekerjaan itu semakin sedikit gitu menurut aku. Jadi harapannya sih dan caranya terhadap pandemi ini kepada pemerintah, pertama kalau misalnya mau bikin kebijakan atau apa itu juga ditinjau dulu, dan juga kalau misalnya mau bikin kebijakan mesti seperti untuk penanganan COVID ini, terutama untuk istilahnya mengurangi dan sebagainya, aturan-aturan dan sebagainya itu juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Jangan hanya sekedar wacana aja yang menginginkan untuk ini, tapi pada kenyataannya berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, seperti itu. Terutama adalah tentang kesehatan. Kesehatan adalah di bidang rumah sakit. Itu keluhan banyak dari masyarakat. Setiap pasien masuk rumah sakit itu dipersulit. Contohnya teman saya kemarin mau lahiran istrinya, setelah masuk RS di rumah sakit, mau diterima di rumah sakit, dapat kamar, tanda tangan harus masuk COVID, pasien COVID-19. Kalau tidak seperti itu, tidak dapat sediaan kamar. Memang saya sangat menyayangkan, memprihatinkan, sampai teman saya istrinya tidur di musola rumah sakit sampai 3 hari 4 hari. Harapan saya pemerintah harus fair, harus terbuka, dan juga rumah sakit harus fair, terbuka, harus jujur dengan masyarakat. Tidak ada yang tidak pilih-pilih kepada masyarakat. Dan saya seperti itu ke depannya. Dan harapan saya tentang PPKM segera diakhiri, karena sangat-sangat mendesak masyarakat. Dalam segi ekonomi, masyarakat banyak yang kelimpungan, mengeluh, jualan tidak longgar, tidak bebas, dibatasi. Bahkan sekarang ya Satpol PP yang jualan pinggir jalan banyak yang diobrak-abrik, dianggap melanggar prokes. Kebijakan PSBB dan PPKM yang berlaku sejak ada pandemi COVID di Indonesia itu sangat menarik dan sangat relevan untuk dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan perspektif atau kerangka pemikiran yang disebut dengan biopolitik. Bagaimana kita secara kolektif menanggapi proses biopolitik selama ini? Kita ketika menjalankan protokol kesehatan atau prokes, itu sebenarnya tidak lain kita menjalankan sebagian dari kebijakan rasionalisasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menyehatkan semua tubuh dari populasi. Kebijakan PPKM, saya ulangi lagi, adalah merupakan teknik dari biopolitik dan rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat hidup dan membuat sehat semua warga negara tanpa terkecuali. Yang sangat mencolok dari penerapan biopolitik sebagai rasionalisasi untuk memutus mata rantai pandemi COVID bukan hanya dalam bentuk PPKM, tapi yang sangat menarik adalah
pemberlakuan atau penerapan kebijakan vaksinasi secara massal yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga pemerintah sampai memberlakukan tidak hanya PPKM yang disebut dengan PPKM mikro atau PPKM darurat, tapi pemerintah sudah membuat skala menjadi PPKM level 1, level 2, level 3, level 4. Dengan membuat kebijakan seperti ini, maka jelas itu berbasis pada data-data statistik dari warga negara atau populasi yang sembuh, yang terinfeksi COVID, dan yang sehat. Ini adalah sebagai bentuk yang sangat tegas yang mengacu kepada kebijakan biopolitik yang sangat ketat, karena penerapan PPKM dan vaksinasi di sini tegas sekali melibatkan dan mengintervensikan aparat-aparat dari TNI, polisi, dan juga dari Satpol PP. Ini semua untuk meneguhkan bahwa penutupan, pembatasan, implementasi dari ini nyambung ya? Nyambung. Iya, implementasi dari PPKM yang disertai dengan pengawasan dari semua aparatus negara untuk menciptakan disiplin dalam melakukan mobilitas atau melakukan interaksi antar sesama, ini juga merupakan bagian dari kebijakan biopolitik yang semakin terlihat dengan jelas, di mana jika ada kerumunan orang, maka di situ ada aparatus negara yang hadir untuk membubarkan kerumunan tersebut.